Terima kasih untuk kehadirannya dan partisipasinya pada pagi hari ini untuk mengikuti training. Jadi simpelnya nanti ada dua sesi. Sesi pertama sebentar saja. Jadi semua Bapak Ibu nanti wajib mendengarkan dari awal sampai akhir prosesnya. Tapi itu hanya sebentar karena saya hanya akan sampaikan mengenai update mengenai field KTP yang harus diisi. Dan itu nggak akan lama, mungkin hanya sekitar setengah sampai 1 jam, karena Bapak Ibu mumpung semuanya sudah berkumpul di sini, jadi saya mau bicara mengenai hal-hal apa saja yang terkait dengan penanganan di grup yang isu umum tapi butuh penjelasan lebih saya rasa. Jadi nanti untuk versi yang pertama saya akan jelaskan mengenai isu umum dan saya jawab di sini semua. Kemudian saya akan jelaskan juga mengenai update yang terbaru yaitu peraturan dari direksi mengenai penambahan field KTP untuk menghindari yang namanya satu nama user bisa terdouble ke beberapa kode. Jadi nanti akan saya jelaskan mekanismenya bagaimana. Setelah selesai nanti bisa meninggalkan Zoom jika memang sudah jelas, atau jika memang ingin ikut lagi nanti boleh juga. Jika memang intinya setelah penjelasan yang pertama nanti akan masuk ke penjelasan untuk Bapak Ibu rep yang baru. Jadi teknis sekilas seperti apa. Sebenarnya untuk info saja bahwa sebenarnya semua training yang sudah kita lakukan itu direkam semua di YouTube. Ini ada training MCL beberapa kali sudah kita rekam. Jadi sebenarnya kalau butuh urgent pun itu bisa dilakukan sendiri di YouTube. Jadi cukup tidak perlu minta maksudnya menjadwalkan training dan lain sebagainya. Kalau memang urgent bisa langsung disampaikan di membuka YouTube, kemudian buka saja linknya di sini. Gitu. Oke, saya mau bicara dulu mengenai yang pertama, isu-isu umum. Jadi seperti yang tadi juga barusan ada yang komplain di grup NPP. Jadi tolong mohon kebijaksanaan Bapak Ibu bahwa seperti yang saya sampaikan, sinyal GPS dan sinyal internet itu betul-betul di luar kapabilitas kami. Jadi kalau sinyal internet itu hubungannya dengan tower BTS. Dalam hal ini berarti yang berperan penting adalah Telkomsel, karena kita untuk semua satuan tabletnya itu menggunakan Telkomsel. Kenapa menggunakan Telkomsel, kenapa tidak menggunakan kebijakan pulsa sendiri masing-masing, itu di luar kami. Jadi saya infokan dan cerita sedikit juga ya. Jadi sejak pertama kali aplikasi ini dibentuk, itu adalah bahkan inisiatif dari pembentukan aplikasi Tab itu sama sekali bukan IT yang ibaratnya dalam tanda kutip sok pintar gitu. Kita pada waktu itu juga tidak ada yang menguasai mengenai pemrograman Android. Bisa di cross checkkan ke siapapun karena memang faktanya seperti itu. Waktu itu direksi yang menghendaki bisa tidak untuk dicoba mengimplementasikan program seperti ini. Dan kita waktu itu berusaha mengimplementasikan, kita belajar betul-betul dari nol, dan bisa dilihat perkembangannya mungkin kalau yang sudah join dari lama. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah dari awal sampai akhir kebijakan yang ada di dalam tablet itu bukan hasil dari usul IT sama sekali. Kita hanya berani usulkan mengenai hal yang kita paham aja. Contohnya teknis, ketika check-in posisi letaknya bagaimana, kemudian user interface-nya bagaimana, itu semua betul kreativitas kita. Mengenai tombol ini kenapa bisa diberikan fasilitas kalau tidak ada sinyal seperti WA misalkan bisa disimpan dulu kemudian nanti terkirim secara otomatis, itu betul dari kita. Jadi kalau mau berdebat ke IT akan lebih baik kalau hal-halnya juga mengenai teknis. Kalau mengenai peraturan itu kita tidak membuat. Jadi tidak tepat kalau ke IT. Itu yang pertama. Jadi mohon dipahami dulu bahwa kita tidak, maksudnya diam-diam memberikan saran kemudian cuci tangan, bisa dibuktikan sendiri kok, dan bebas kalau mau di cross check. Nah, menyambung dari hal ini, dari pertama dibentuknya tablet saja itu adalah peraturannya dari direksi semua.
Dan peraturan yang diberikan dari direksi selanjutnya adalah ini berlaku untuk semua, dan saya juga pernah ngomong mengenai hal ini di semua divisi, baik itu SPG, divisi promosi, dan divisi salesman, semua sama. IT tidak diberikan kewenangan untuk mengubah data dalam bentuk apapun. Saya ulang, IT tidak diberikan kewenangan untuk mengubah data dalam bentuk apapun, kecuali ada izin dari direksi. Dalam hal ini berarti Bu Ratna. Itu perintah langsung ke IT. Jadi mohon maaf kalau ada, sering kan perdebatan di grup mungkin kalau lihat, Pak saya check in tapi nggak bisa check out, tolong digeser atau lain sebagainya. Itu kita nggak bisa bantu. Dan tidak etis juga kalau itu diperdebatkan di grup. Karena saya sudah dalam tahap tidak nyaman lagi menghadapi hal-hal seperti itu. Sekarang logikanya begini, kalau memang dari direksi menyatakan, silahkan dari IT sesuai hati nuraninya membantu. Silahkan Bapak Ibu komplain ke saya, karena apa yang saya putuskan berdasarkan hati nurani saya. Tapi ini tidak seperti itu, gitu loh. Peraturannya memang sudah dibuat seperti itu. Jadi mau apa, gitu loh. Jadi kembali lagi tolong dipahami, aturan dari perusahaan itu memang tidak memperbolehkan kita ubah-ubah data. Kalau memang Bapak Ibu menghendaki adanya perubahan data, ya silakan langsung ke direksi saja. Diperdebatkan masalahnya apa, disampaikan. Kalau direksi sudah memberikan izin, pasti dia akan kontak ke saya, dan kemudian saya juga akan lakukan pengubahan sesuai yang diperintahkan. Tidak ada, saya anggap itu merepotkan atau apa. Mengganti informasi apapun itu saya umumkan di sini itu enggak susah, itu mudah, sangat mudah, semudah membalikkan telapak tangan. Jadi masalahnya bukan saya malas atau apa, atau tim saya dianggap malas, itu bukan, karena memang tidak diberi kewenangan. Kalau diberi kewenangan ya langsung saya bantu sesuai hati nurani saya, misalkan seperti itu. Atau perintahnya malah pokoknya IT boleh bantu semua hal, yaitu Bapak Ibu boleh komplain ke kami kalau kami nggak mau bantu mengenai ubah-ubah itu. Tapi perintahnya kan tidak demikian. Jadi ya tolong dipahami bersama bahwa kita ini bekerja di perusahaan, ada peraturan perusahaan. Kalau memang objek yang tidak dianggap sesuai itu adalah aturan perusahaan, ya tolong gentle, jangan mengkambing hitamkan kami, gitu. Kemudian yang kedua, tadi sinyal internet sudah, tadi kebijakan mengenai apapun yang ada di tablet sudah. Sekarang saya mau bicara mengenai sinyal GPS. Sinyal GPS itu saya bilang susah-susah gampang. Kenapa saya bilang susah-susah gampang? Karena semua aplikasi apapun yang terinstall di tablet, entah itu misalkan ya saya sebut merek, OVO, Tokopedia, kemudian Gojek, Grab, yang misalkan dalam pengaplikasiannya itu membutuhkan koordinat GPS, itu semuanya kemampuannya akan didasari oleh sensor GPS dari perangkat itu sendiri. Jadi kalau perangkatnya itu sensor GPS-nya jelek, ya aplikasi pasti performanya juga berkurang mengenai koordinatnya. Gitu. Nah, solusinya bagaimana jika misalkan mengalami kendala lokasi? Contohnya ketika klik absen seperti di grup, koordinatnya tidak muncul, atau kemudian ketika klik check in kok belum mendapat koordinat bla bla bla. Solusinya ini selalu saya sampaikan sama, boleh dicek kapanpun, ya jawaban saya selalu sama. Satu, matikan dan nyalakan ikon lokasi. Kedua, ke daerah sekitar yang nggak ada atapnya. Kalau masih nggak bisa digabung antara keduanya. Jadi sambil keluar ke daerah sekitar yang nggak ada atapnya, dimatikan dan nyalakan kembali ikon lokasinya. Nah, misalkan nih ekstrimnya ya, sekarang ini anggap saja kita di dunia dongeng yang ada pintu kemana sajanya, terus kemudian Bapak Ibu komplain ke saya mengenai sinyal GPS. Kalau saya buka pintunya, kemudian saya ke tempat Bapak Ibu, yang saya lakukan itu tidak jauh berbeda dengan yang saya minta Bapak Ibu untuk lakukan. Ya saya cuma matikan nyalakan lokasi, ke daerah sekitar yang nggak ada atapnya. Tidak ada perlakuan khusus apapun yang bisa kita lakukan secara khusus gitu loh. Beda kalau misalkan
ternyata Bapak Ibu sudah check-in, kemudian di kemudian hari hilang, sudah dibuktikan, direksi sudah menyatakan bahwa betul terjadi kehilangan, dari IT disuruh memulihkan, yaitu IT bisa superior, maksudnya saya berbeda, nggak akan check-in dengan tablet Bapak, datanya tiba-tiba ada, kita bisa main sulap seperti itu. Tapi kalau yang satunya, itu beneran kita nggak bisa sulap. Pertama, sensor GPS yang buat bukan kita. Jadi yang membuat sensor GPS dari pabrikannya Samsung. Kedua, sensor GPS dari handphone, saya nggak bicara handphone tab ya, handphone flagship yang katakanlah harganya berbelas-belas juta pun, itu sensor GPS-nya juga tidak akan bagus-bagus sekali. Karena tujuan smartphone itu kan banyak, namanya smartphone. Jadi ponsel pintar, tujuannya banyak, tidak hanya mengenai sensor GPS, main game, streaming, upload video, membuat video, kamera. Jadi mereka tidak hanya berfokus mengenai sensor GPS saja. Nah, kalau yang untuk kelas flagship aja, kalau untuk kelas akurasinya juga tidak begitu bagus kalau dibandingkan dengan Garmin. Karena kalau Garmin, itu mereka berani bilang akurasi dari GPS mereka itu 3 ubin atau 3 meter. Jadi kalau Bapak Ibu berada di ubin yang satu, lokasi melencengnya itu maksimal paling hanya sekitar 3 ubin dari lokasi Bapak Ibu. Ya kalau itu oke, karena mereka tujuannya memang untuk GPS. Tapi seperti smartphone dan tab ini kan tidak hanya untuk GPS. Jadi kalau mau tepat 100% itu nggak bisa. Saya ulang, kalau mau tepat 100% itu nggak bisa. Paling misalkan kita berada di warung nih, di depan kita ada bank, misalkan katakanlah bank BCA. Bisa jadi lokasi kita ketika check-in di warung ini ada di bank BCA. Itu bisa jadi, karena memang ada pelencengan sedikit. Nah, tapi kalau cuma sekedar seberang jalan, kemudian itu menurut saya masih bisa ditolerir. Karena toh logikanya seperti ini, untuk apa kalau sudah berada di lokasi yang terpaut 100 meter, kok sengaja nggak masuk? Kan gitu, kan menurut saya itu nggak masuk akal. Pastilah kalau sudah berada di lokasi 100 meter itu ya pasti orangnya Bapak Ibu sudah masuk ke apoteknya. Cuma terdeteksinya memang dari GPS-nya yang rada error, jadi seberang jalan gitu. Dan kan ada foto selfie-nya. Jadi saya nggak mempermasalahkan situ. Jadi intinya ketika check-in dan tidak mendapatkan koordinat, nah yang bisa dilakukan itu ya hanya itu, matikan dan nyalakan lokasi, dan ke daerah sekitar yang nggak ada atapnya. Saya rasa kalau 2 hal ini sudah dilakukan, itu minim sekali tidak mendapatkan koordinat. Karena kebanyakan menurut saya klaim ke grup itu belum mencoba hal itu, tapi sudah dianggap error. Jadi di sini saya mau luruskan, silahkan lakukan penanganan kendala yang tadi saya sampaikan, dicoba. Gimana kalau sudah melakukan itu tapi tetap nggak bisa? Apakah apa yang harus dilakukan? Kan IT bilang nggak bisa apa-apa. Nah, ada baiknya, lebih baik divideokan saja. Jadi didokumentasikan bahwa sudah melakukan yang disuruh oleh IT lakukan, matikan nyalakan lokasi, kemudian lokasinya sudah tidak ada atapnya di daerah sekitar, tapi tetap nggak bisa, itu bisa didokumentasikan saja dalam bentuk video, kemudian bisa dikirimkan ke auditor mungkin sebagai bukti bahwa memang dalam kunjungan itu kendalanya bukan di Bapak Ibu tapi di tabletnya. Kemudian untuk kunjungan itu bisa minta stempel kunjungan atau secara manual, saya kurang paham, intinya bisa tidak menggunakan tablet dulu. Karena kalau diterus-teruskan akan mengganggu kunjungan Bapak Ibu. Kalau saran saya seperti itu. Saya kalau disuruh memperbaiki kinerja sensor GPS-nya, ya mohon maaf, sensor GPS itu kayak seperti sensor kamera. Ambil contoh, bagaimana caranya dengan handphone Nokia yang zaman dulu misalkan, yang kameranya masih ngeblur-ngeblur, dibandingkan dengan iPhone zaman sekarang. Terus kemudian bagaimana caranya si Nokia ini bisa menghasilkan gambar seperti iPhone, tapi kameranya juga yang itu. Saya rasa software sebagus dan secanggih apapun tidak akan bisa. Jadi ya memang itu adalah limit dari hardware-nya gitu loh. Toh tidak, saya rasa 99% kunjungan tetap bisa tercover.
melihat dari komplain di grup mengenai itu juga paling hanya 1-2. Jadi tolong diperhatikan, bukan kita nggak mau bantu, tapi memang itu keterbatasan kita dalam hal untuk sensor GPS. Kalau kita bisa bantu, tidak peduli jam berapapun, saya pasti bantu. Kalau untuk hal yang saya bisa bantu ya. Dan saya memang dalam kondisi sedang di depan laptop, di luar jam kerja pun saya bersedia bantu. Saya orangnya nggak perhitungan. Tapi mohon dipahami kalau memang yang kita nggak bisa bantu. Yang nggak bisa kita bantu adalah sinyal Telkomsel, sinyal GPS, dan peraturan perusahaan. Kembali lagi, saya ini statusnya kan karyawan juga ya, sama seperti Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu komplain ke saya soal peraturan perusahaan, itu kan harusnya tidak tepat, kecuali ini perusahaan misalnya bapak saya gitu. Ini bukan perusahaan bapak saya masalahnya. Kan nggak etis juga kalau peraturan perusahaan dikomplainkan ke kita terus-menerus gitu. Memang di dalam program tab-nya itu ada terkandung peraturan perusahaan, tapi kan yang buat juga bukan kita. Dan kalau misalkan dianggap itu memberatkan dan kemudian disampaikan ke manajemen juga dan kemudian diringankan, kita juga dengan senang hati mengubah kok. Jadi bukan masalah apa-apa, kita semua hanya berpegang pada peraturan perusahaan. Jadi tolong ke depannya saya tuh kurang nyaman kalau setiap saat dikomplain mengenai tab ini peraturan kok seperti ini. Ada yang jabri seperti itu soalnya. Jadi saya nggak akan sebut nama, saya nggak akan sebut divisi, tolong diperbaiki mekanismenya. Yang betul itu bukan seperti itu menurut saya. Kalau memang Anda keberatan dengan peraturan perusahaan, ya silahkan dialokasikan keberatannya itu ke yang terkait dan yang memang bisa memutuskan, bukan kemudian ke saya. Saya ini bisa apa? Kan gitu. Kemudian yang terakhir mengenai isu umum, tolong kalau misalkan mengalami kendala tablet ya, dan sampai mengakibatkan tidak terrecord kunjungan, itu bisa seperti tadi divideokan, bukan asal menyalahkan tabletnya rusak atau menyalahkan tabletnya tidak mumpuni, tapi setelah sekian lama, jadi error dan berkendalanya di tanggal 1, 2, 3 misalkan tidak ada kunjungan, tapi klaimnya tidak ada, itu diakibatkan oleh tablet, itu sudah tanggal 1 bulan berikutnya ketika meeting misalkan. Menurut saya itu kurang fair ya, karena ya kalau memang ada masalah di tanggal itu ya silahkan didokumentasikan sendiri. Ini loh tabletnya bermasalah. Dan kalau memang tabletnya bermasalah di tanggal 1, 2, 3 misalkan, kenapa di tanggal 4, 5, 6 seterusnya kok tidak bermasalah? Kan pertanyaannya di situ. Jadi tolong ya kalau Bapak Ibu mengklaim sesuatu, tolong disertai bukti. Jangan hanya sekedar menyalahkan sesuatu yang kemudian hanya untuk cari aman saja gitu loh. Sementara menyalahkan sesuatunya itu berhubungan dengan divisi lain. Kalau memang saya sadar di tab 6 inch itu memang berkendala fotonya, kemudian koneksinya atau memang lambat RAM-nya. Dan saya juga sudah berusaha untuk mengusulkan permohonan peremajaan. Tapi kan kembali lagi disetujui atau tidak juga bukan tergantung saya. Yang beli kan juga bukan saya. Nggak elok dong kalau misalkan saya memaksa peremajaan gitu. Semua kan harus dibicarakan sesuai kondisi dan waktunya. Nah, cuma tolong dimaksimalkan. Nah, kalau misalkan dirasa di suatu hari tabletnya itu bermasalah dan mengakibatkan terganggunya kunjungan, silakan didokumentasikan dalam bentuk foto, video, semakin lengkap, semakin bagus. Jadi Bapak Ibu itu kita sama-sama enak gitu loh. Dari IT juga bisa menjelaskan, ini ada buktinya bahwa memang kendalanya di tablet. Dari Bapak Ibu juga tidak akan disalahkan. Oh, ini memang kunjungannya harus manual karena tabletnya yang bermasalah. Seperti itu. Jadi bukan asal menyalahkan tabletnya gitu kemudian. Soalnya kalau seperti itu ya mohon maaf, takutnya kalau nanti dari direksi menyimpulkan kinerja IT yang nggak betul, kan seperti itu. Jadi tolong sama-sama menjaga saja. Intinya kita kan sama-sama bekerja dan sama-sama
dibatasi oleh peraturan perusahaan yang sama. Dan saya bicara seperti ini itu tidak mengenal teman ya. Jadi ada beberapa yang mungkin ketika saya keliling dulu implementasi tablet, jadi kenal dan mengerti saya secara personal, mereka tidak dapat perlakuan khusus. Ini rekaman training ini direkam dan nanti akan diupload di YouTube. Jadi pernyataan saya ini silahkan di cross check. Saya nggak peduli mau teman atau bagaimana, tidak dapat perlakuan istimewa apapun dari saya, meskipun saya bisa. Jika kemudian kalau teman saya permudah absennya, tiba-tiba ajaib sudah muncul, tidak ada seperti itu dan bisa di cross check. Kalau memang teman ya teman. Kalau saya membantu dalam hal pekerjaan seperti ini, peraturan saya langgar demi orang itu, yang dirugikan ada dua orang. Orang lain yang selain orang lain yang menggunakan program yang sama karena tidak adil, dan peraturan perusahaan juga saya langgar. Jadi dua itu, dan menurut saya itu sudah fatal. Jadi mungkin bisa dipahami di sini, saya nggak ada peraturan perusahaan yang saya langgar demi hanya untuk orang-orang tertentu, dan itu bisa di cross check semua divisi, salesman, kemudian NPP, PP, dan semuanya silahkan kalau mungkin Bapak Ibu ada yang kenal, silahkan ditanyakan. Jadi saya fair. Tolong untuk hal-hal yang memang teknis ya ditanyakan, tapi kalau untuk yang tidak teknis ya bisa dipahami, termasuk peraturan perusahaan, sinyal GPS, dan sinyal internet. Poin dari saya itu, karena kenapa saya sampaikan di sini, karena saya rasa saya sudah mulai nggak nyaman kalau setiap kali disampaikan di grup atau japri itu mengenai hal-hal seperti itu. Menurut saya program tabletnya itu sudah tidak ada masalah. Toh pengembangan juga sudah tidak ada. Ya hanya sekedar check-in, foto, check-out, absen, input order. Pengembangan aplikasi ke depan itu saya masih difokuskan untuk program pabrik. Gitu. Jadi yang ini tuh sebenarnya dari manajemen sudah ibaratnya seperti ini dulu. Nanti setelah yang pabrik selesai, kalau ada pengembangan lagi, oke lah baru Bapak Ibu mungkin boleh komplain ke kami kalau ada perubahan. Ini programnya itu sudah, kalau mungkin ingat perjalanannya dulu, itu sudah sekitar 2 tahun di develop. Jadi selama 2 tahun ada trial and error. Kalau error disampaikan, kita tambal, makanya dulu kan sering ada update, sekarang sudah jarang. Ini pun ada update karena ada perintah dari direksi untuk mengupdate mengenai KTP, seperti itu. Jadi tolong dipahami mengenai isu umum ini sebelum saya masuk ke penambahan mengenai KTP. Saya harap Bapak Ibu bisa mengerti poin-poin yang saya sampaikan. Semua yang saya sampaikan itu apa adanya dan bisa di cross check. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nggak percaya nih, oh bener nggak sih manajemen tuh memang peraturannya seperti ini, misalkan plan itu peraturannya 1 bulan sekali misalkan. Oh maaf, plan sekarang ada wacana dibuat jadi 2 minggu sekali. Tapi ini masih dalam proses pembuatan. Nah misalkan nih, anggap aja 2 minggu sekali dianggap masih memberatkan. Silahkan aja ditanyakan, apakah betul bahwa peraturan itu berasal dari manajemen. Kan malah saya itu tidak pernah, jarang ikut meeting bulanan. Yang ikut meeting bulanan itu yang rutin justru dari Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu koordinator. Nah, tanyakan saja silahkan bahwa apakah betul peraturan dari tablet yang sudah diimplementasikan saat ini itu sesuai dengan peraturan yang diminta oleh manajemen atau tidak. Kalau ada yang saya membuat-buat sendiri, silahkan dituntut ke saya. Seperti itu. Maaf, untuk sesi ini saya tidak membuka pertanyaan, karena itu hal yang cukup dipahami saja. Jadi keterbatasan apa saja yang tidak bisa kami bantu dan apa saja yang bisa kami bantu. Kalau kendala teknis, saya ulang ya, kendala teknis misalkan tidak bisa check-in karena sudah check-in normal tapi kok tiba-tiba datanya nggak bisa terupload. Itu akan saya jawab selalu solusinya bagaimana. Dan kendala-kendala yang lain, misalkan ketika menambahkan customer kok tiba-tiba muncul pesan error.
saya akan bantu bagaimana caranya, karena itu teknis semua. Tapi kalau mengenai Telkomsel, GPS, peraturan perusahaan, ya menurut saya tidak elok, tidak etis kalau ke saya atau ke tim saya, gitu. Mohon dipahami betul atau tidak pernyataan saya. Ini nanti ada rekamannya, silahkan diputar kembali di YouTube kalau memang diperlukan, atau perlu di cross check juga silahkan. Mau di cross check juga Bapak Ibu, tidak akan saya anggap melukai siapa-siapa termasuk saya. Silahkan saja, mau meng-cross check itu adalah hak setiap orang. Dan saya juga nggak ada yang saya tutupi, jadi saya nggak takut. Silahkan aja di cross check, tidak perlu takut nanti saya marah atau apa, nggak apa-apa, tanyakan saja supaya semuanya clear. Gitu. Tidak ada yang saya usul tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu, nggak ada. Oke, saya lanjut ke pembahasan terakhir mengenai update KTP. Setelah update KTP ini, bagi yang wajib mengikuti hanya untuk Bapak Ibu Rep yang baru saja. Nah, ini bisa dilihat di layar. Untuk penginputan master customer, atas usul dari direksi, ini ada penambahan field KTP. Sifatnya wajib diisi. Tapi, kan muncul pertanyaan, misalkan saya isi atas nama Indra, jabatan saya pilih misalkan dokter SPS. Misalkan seperti ini, pilih area seperti pilih area seperti biasa, nomor telepon misalkan. Nah, nomor KTP. Kalau tidak diisi tidak bisa ditambahkan. Tapi bagaimana jika nggak tahu? Maksudnya dalam arti kata, bagaimana jika nomor KTP-nya itu belum diketahui ketika menambahkan? Nggak apa-apa, bisa di strip saja, tapi tetap harus diisi. Jadi bedakan kosong seperti ini dan ada isinya strip. Jadi strip ini artinya adalah belum tahu pada waktu itu. Jadi pada waktu misalkan diklik app ini, Bapak Ibu belum tahu KTP-nya berapa, atau memang orangnya tidak bersedia untuk memberikan, karena ya saya paham KTP itu adalah hak privasi setiap orang. Kalau orangnya tidak mau memberikan, ya tidak ada yang bisa kita lakukan, karena itu adalah hak yang bersangkutan. Termasuk kita, kalau misalkan kita dimintai KTP orang yang tidak jelas, misalkan, atau orang lain, atau siapapun lah, bahkan mungkin yang minta bos kita sendiri, kalau kita tidak berkenan, ya itu adalah hak kita gitu loh, karena KTP kan itu personal. Ya silahkan di strip saja nggak apa-apa. Tapi saya tidak mengajarkan apa-apa langsung di strip, bisa diusahakan dulu. Ditanyakan, kemudian bisa dijelaskan bahwa keperluannya itu tidak untuk aneh-aneh, bahwa untuk pencegahan saja, bahwa untuk KTP yang sama itu nanti jika ditambahkan, dia akan ada pencegahnya. Jadi nanti jika KTP dengan KTP-nya diisi lebih dari 1 digit atau 16 sesuai dengan nomor KTP-nya, itu akan dicegah apabila ada yang sama. Gitu. Jadi misalkan nomor KTP 123456 itu sudah terdaftar di sistem untuk node wilayah yang sama. Itu tidak akan bisa ditambahkan lagi untuk kedua kalinya. Jadi tujuannya hanya sesimpel itu, bukan untuk aneh-aneh atau yang lain. Dan kalau mungkin bisa diberi pengertian bahwa nomor KTP itu kan hanya nomor, jadi bukan kita foto KTP-nya atau kemudian buat pinjol yang aneh-aneh difotokan sama orangnya, kan nggak seperti itu. Kita hanya minta nomornya saja. Tapi kalau orangnya tetap tidak mau, ya bisa dihargai, biarkan saja, dan di sistem bisa di strip. Nggak masalah, itu adalah hak masing-masing orang. Strip di sini bisa berarti orangnya tidak mau, atau memang belum bertemu, atau belum tahu orangnya mau atau tidak. Kalau orangnya mau memberikan KTP, tapi ternyata orangnya belum ada, maksudnya belum bertemu dengan orangnya langsung, nggak apa-apa. Nanti ketika di kemudian hari bisa diklik, lihat profil, bisa klik tombol di kanan atas ini, kemudian diedit KTP-nya. Misalkan seperti ini. Nah,
Kalau sudah bisa diklik save. Konsepnya seperti itu. Jadi tujuan ditambahkannya KTP karena dari kemarin Pak Fuad sempat menyampaikan banyak dari data Bapak Ibu itu yang double. Jadi katakanlah dokter atas nama user Indra tadi misalkan itu sudah ditambahkan oleh rep. Tapi karena tidak ada koordinasi ditambahkan lagi oleh SPV, ditambahkan lagi oleh ASM. Nah, itu apa namanya? Akan menyebabkan terduplikasi. Jadi kalau contohnya seperti tadi jadi 3, sama-sama Indra tapi memiliki kode yang berbeda-beda. Misalkan strip 1, strip 2, dan strip 3. Itu kan kerugiannya nanti usernya akan dilihat yang dikunjungi berapa dan yang tidak dikunjungi berapa. Dan rata-rata yang melakukan duplikasi seperti ini yang dikunjungi biasanya hanya 1. Dan yang 2 akan membebani ke yang tidak dikunjungi. Padahal kalau misalkan ada 3 dokter Indra yang diwakilkan dengan 3 kode berbeda, kalau yang salah satu sudah dikunjungi, harusnya kan kalau Bapak Ibu tidak menambahkan yang 2 kan sudah dikunjungi, tidak menambah beban sebanyak 2, harusnya 0, dikunjungi 1, tidak dikunjungi 0. Seperti itu. Tapi karena ditambahkan ada kode yang lain untuk nama yang sama, jadi seakan-akan terdeteksi sebagai unvisited atau user yang belum dikunjungi, seperti itu. Nah, itu tolong yang dihindari. Dan tujuannya KTP ini adalah untuk itu saja, untuk mencegah atau membantu Bapak Ibu supaya jangan sampai terduplikasi nama yang sama dengan kode yang berbeda. Seperti itu. Nah, misalkan nih sudah terlanjur terduplikasi, diberikan waktu oleh manajemen atau direksi sebanyak 3 bulan ke depan. Jadi ini bulan Agustus, September, Oktober. Jadi di November, sekitar November itu akan diberikan waktu tenggat waktu sampai dengan November untuk mengisi dari KTP dari orang-orang yang sudah terlanjur tertambahkan. Jadi tolong diisi KTP-nya itu untuk misalkan semua user yang ingin Bapak Ibu nanti gunakan, tolong diupdate KTP-nya. Misalkan dia tidak mau memberikan, misalnya nih Dokter Tono ini tidak mau memberikan nomor KTP-nya, tapi dokter ini ingin Bapak Ibu tambahkan untuk seterusnya. Nah, itu bisa diedit strip saja nggak apa-apa. Ini untuk mengatasi yang sudah terlanjur terduplikasi juga. Jadi seringkali kan minta, gimana Pak cara membersihkan yang terduplikasi, sudah terlanjur terduplikasi. Nah, ini kita bantu dengan cara seperti ini. Kalau misalkan atas nama user siapa ya, misalkan nah ini misalkan IT ada banyak nih, user IT. Dari 4 ini, silahkan pilih salah satu yang diedit KTP-nya. Edit KTP-nya itu bisa strip, bisa nomor aslinya. Kalau nggak mau memberi atau belum tahu bisa di strip, tapi jangan dikosongi. Jadi yang satu ini yang ingin dibawa untuk kedepannya bisa diedit KTP-nya jadi strip atau ada isinya, dan yang lainnya silahkan biarkan dikosongi saja. Artinya nanti kode itu yang akan dibawa setelah November. Jadi tidak ada lagi terduplikasi sebanyak 4 ini. Jadi untuk user-user yang ingin dibawa ke depannya, baik itu terduplikasi atau tidak, silahkan diedit KTP-nya. Kalau tahu strip, kalau tahu silahkan disusun apa adanya dengan nomor. Kalau tidak tahu bisa di strip. Intinya yang KTP-nya sudah pernah diedit, entah itu strip atau berupa nomor KTP asli, itulah yang akan dibawa ke depannya. Jadi yang tidak diedit KTP-nya akan hilang. Bukan hilang ya, bukan saya hapus, karena apapun yang terjadi dari manajemen menghendaki tidak boleh dihapus. Jadi hanya tidak saya tampilkan di tablet saja. Di tabel aslinya tetap ada datanya. Tapi perlu pemisah antara mana yang harus dibawa ke tablet untuk selanjutnya dan mana yang tidak perlu dibawa. Seperti itu.
Apakah ada pertanyaan mengenai KTP ini? Jadi update-nya hanya mengenai sesimpel ini sebenarnya. Penambahan KTP dan edit KTP untuk user yang sudah supaya user yang tidak diedit KTP-nya bisa tidak ditampilkan lagi untuk kedepannya. Pengeditan KTP itu boleh berupa di strip kalau tidak tahu atau tidak mau usernya, atau boleh diisi, tentu lebih baik kalau mau, jadi bisa diisi apa adanya. Tapi sekali lagi bukan berarti semua harus di strip. Jadi bisa diusahakan dulu, ditanyakan apa adanya. Kalau memang mau ya silahkan ditulis, tapi kalau tidak mau tidak masalah. Tujuan untuk KTP bukan untuk aneh-aneh atau mengkolek data KTP sembarangan, bukan, hanya untuk sebagai pencegah ketika menambah yang baru. Ya, gimana Pak? Selamat pagi Pak David. Pagi Pak. Pak mau tanya Pak, jadi yang ada MSR baru, waktu itu mau daftarin user baru, tapi katanya error terus, pernah saya sampaikan ke Pak David. Nah ternyata akhirnya saya bantu untuk daftar ke dari tablet saya gitu. Ternyata yang dia daftar ke itu udah berhasil Pak, jadi kenobelan. Cuman yang satu itu belum sempat diisi alamat, jadi hanya master toh. Nah itu bagaimana ya Pak? Jadi memang sudah kedobelan 2, hanya yang satu sudah fix komplit, sudah dikasih isi KTP juga, cuman yang satunya hanya baru masternya saja, belum ada alamat tempat kunjungan itu. Ya, jadi kalau seperti itu, kalau terlanjur sudah dua-duanya ada KTP-nya, salah satu bisa diedit KTP-nya kembali jadi kosong, Pak. Jadi yang ingin dibuang, yang tidak lengkap itu bisa diklik lihat profil, kemudian bisa diedit. Nah, ini misalnya tadinya ada stripnya gini, ini bisa dihapus kosong lagi dan bisa di-save, Pak. Ini. Nah, ini nanti otomatis akan terbuang lagi jadi nanti akan tidak tampil lagi Pak ke depannya. Gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi mungkin pertanyaan yang tadi, terima kasih, bagus sekali. Jadi kalau sudah terlanjur semuanya ada KTP-nya, itu bisa diedit dengan cara klik lihat profil, kemudian diedit. Kalau ini ada stripnya bisa dihapus kembali jadi kosong sampai muncul tulisan tipis nomor KTP lagi dan kemudian bisa diklik save. Nanti dia akan hilang sendiri seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi mungkin mengenai KTP ini? Tanya Pak. Ya, silakan Pak. Kalau user itu berupa klinik Pak, itu kita harus input apa di kolom KTP-nya? User itu, nah mispersepsinya di sini Pak. Jadi sebenarnya yang harus di input di sini itu adalah nama user, bukan nama apotek. Jadi kalau memang sudah terlanjur nama apotek bisa diedit ke nama user, diwakili oleh nama user yang biasanya Bapak sering temui. Jadi misalkan perwakilan dari apotek itu yang biasanya berperan dalam hal order itu siapa? Misalkan apotekernya atau bagian ordernya, seperti itu Pak. Jadi kalau intinya di sini nama ini maksudnya nama user, bukan nama tempatnya. Seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan sudah terlanjur namanya nama klinik, nggak apa-apa diedit saja, namanya nama user dulu. Dan kalau misalkan butuh, mungkin kan nggak hafal ya, namanya usernya juga sudah pasti banyak sekali dan lebih mudah mengingat nama kliniknya. Nggak apa-apa, jadi formatnya nama user dulu, misalkan Tono Supriyanto. Kemudian belakangnya baru diberi tanda dalam kurung apotek apa gitu. Jadi ketika mencari nanti diketik nama apoteknya juga muncul gitu Pak.
Jadi untuk kedepannya intinya tetap diisi nama user saja, karena memang fokusnya di sini adalah nama user bukan nama apotek. Mengenai nama apotek atau nama tempat kunjungan nanti bisa diisikan ketika klik lihat tempat praktek. Yang seperti ini. Klik, kemudian lihat tempat praktek. Nah, ini adalah tempat untuk mengisi nama tempat kunjungan dan alamatnya. Untuk satu user, seperti peraturan yang dulu, masih maksimal 3. Apakah ada pertanyaan lain? Halo, pagi Pak David. Ya, pagi Pak, gimana? Pak David, saya menanyakan gini, Pak. Berarti ini untuk yang edit itu baiknya di level MSR aja, Pak ya? Karena untuk level koordinator sama ASM sudah terkoneksi otomatis, Pak ya? Betul Pak, jadi bisa disepakati aja sebenarnya bisa dari SWV, bisa dari ASM, bisa dari REP. Itu kesepakatan setiap tim aja Pak, mau bagaimana. Cuma saran saya lebih baik ketika mendiskusikan kalau misalkan mau sama-sama mengedit itu bisa di tempat yang sama Pak. Misalnya ketika hari admin supaya bisa koordinasinya lebih baik. Misalkan Bapak mengedit Bandung mengedit untuk area yang mana gitu. Tapi inti dari update ini adalah khusus untuk yang sudah-sudah itu silahkan diedit KTP-nya baik strip ataupun yang ada isinya itu untuk user-user yang kedepannya ingin dibawa, dan untuk yang menambahkan yang baru untuk kedepannya juga itu bisa ditambahkan KTP juga. Lebih baik kalau ada nomornya supaya bisa dicek apakah nomor tersebut itu sudah pernah ditambahkan atau belum. Kalau sudah pernah nanti dia akan muncul misalkan pesan error. Jadi nggak bisa ditambahkan dan nggak mungkin terdobel lagi. Tujuannya lebih ke situ sih. Cuma kalau untuk eksekusinya bagaimana, apakah rep yang harus input atau dari SPV atau dari ASM, kembali lagi saya bebaskan, tidak ada rules dari direksi yang mengekang hal itu. Jadi bebas saja Pak. Gitu. Apakah ada pertanyaan lain mungkin bisa disampaikan aja nggak apa-apa supaya tidak salah persepsinya. Ya apa-apa disampaikan aja, tidak ada pertanyaan yang salah.
Pagi Pak David. Ya, pagi Pak. Ya, kemarin kita udah coba beberapa udah kita update yang mengenai KTP, Pak. Oh ya, Tapi untuk prakteknya itu kita nggak bisa edit, Pak. Karena ada perubahan alamat gitu, Pak. Nah, itu data tidak bisa belum update gitu, Pak. Nggak bisa diupdate, Pak. Itu gimana, Pak ya? alamat edit alamat maksudnya Pak. Iya, betul, Pak. Oh, kalau alamat memang nggak bisa sih Pak. Kalau memang ada perubahan alamat, lebih baik ditambahkan saja Pak. Oh, ditambahkan aja, Pak ya. Betul. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Pak. Jadi saya jelaskan ya, dulu alamat itu sebenarnya bisa diedit, tapi sengaja saya blok karena dulu ada pemanfaatan, jadi alamatnya itu sengaja diganti-ganti terus-menerus untuk menghindari illegal user. Jadi sengaja di satu alamat itu, untuk saya ambil contoh supaya simpel, hanya satu user aja ya. Jadi satu user, satu alamat, misalkan Jalan Durian nomor 45. Nah, dia kadang check-in di Jalan Durian nomor 45, kadang di mall, kadang di rumahnya. Bulan berikutnya kan pasti terdeteksi illegal user, tidak bisa di check-in. Yang dia lakukan bukannya mengeset alamatnya itu ke lokasi Jalan Durian nomor 45, tapi dia edit Jalan Durian nomor 45 spasi-spasi. Kemudian dia lakukan yang sama, ini saya nggak mau sebut nama orangnya dan divisi mana, yang pasti ini sudah terjadi dulu sekali, sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, intinya itu setiap bulan dilakukan seperti itu untuk menghindari sistem illegal user. Misalnya alamatnya Jalan Durian nomor 45 tadi, dia tambahkan hal-hal yang tidak penting di dalam alamatnya, contohnya spasi, kemudian nomornya ditambah titik, intinya supaya beda. Begitu diedit beda, sistem itu kalau saya bilang dia cepat tapi primitif, atau kalau bahasa kasarnya itu bodoh. Dia nggak bisa bedakan, oh ini mirip, pokoknya begitu diubah alamatnya, dia anggap sebagai entitas baru. Dan makanya celahnya di situ, saya sekarang tidak sudah tidak mengizinkan untuk diedit lagi untuk alasan tersebut. Dan ini juga sudah waktu itu dikonsultasikan ke manajemen. Justru masalahnya berawal dari manajemen yang menanyakan ke kita, dan saya waktu itu berikan solusi dengan cara seperti itu, tidak bisa diedit. Jadi mohon maaf, memang kalau untuk edit alamat belum bisa, tapi sebenarnya bisa ditambahkan aja alamatnya yang baru itu. Kan ada spare 2 lagi, seperti itu. Ada pertanyaan lain mungkin? Nggak apa-apa, ditanyakan saja supaya jelas, clear. Saya ulangi lagi, nggak ada pertanyaan yang salah. Justru keliru jika masih ada pertanyaan atau kurang jelas tapi tidak ditanyakan, karena nanti akan menyebabkan mispersepsi dan kesalahan-kesalahan ketika mengimplementasikan ke depannya. Jadi nggak apa-apa disampaikan di sini. Jika ada asumsi yang keliru mengenai tujuan dan pengaplikasian implementasi update kali ini, supaya bisa diluruskan langsung setelah bertanya, seperti itu. Apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke, mungkin
kalau tidak ada pertanyaan, untuk Bapak Ibu yang sudah menggunakan tab, maksudnya bukan termasuk user baru, sesinya cukup sampai di sini. Ya, pesan saya, tolong kita saling menjaga saja satu dengan yang lain. Dari IT punya kewajiban untuk menjaga data Bapak Ibu seperti apa adanya yang sesuai ditulis di peraturan perusahaan. Ada hal-hal yang kita bisa bantu dan tentu ada hal-hal yang tidak bisa kita bantu. Untuk hal-hal yang bisa kita bantu, kita pasti maksimalkan sebisa mungkin. Cuma ya kendalanya tentu ada kendala kalau ketika misalkan saya sedang sibuk menghandle hal lain. Karena jujur saya tidak hanya handle divisi promosi saja, ada divisi SPG, divisi salesman, kemudian program internal dari Barada Selaras, ada banyak sekali yang dihandle. Jadi mohon maaf kalau memang ada beberapa kendala yang ketika disampaikan tidak bisa langsung saya betulkan. Tapi intinya mohon untuk kedepannya tidak perlu lagi memperdebatkan mengenai hal-hal yang saya tidak bisa kontrol. Contohnya sinyal GPS, solusinya sudah sering saya sampaikan di grup dan saya ulang lagi tadi di sini. Kemudian sinyal Telkomsel juga saya juga tidak bisa apa-apa karena itu adalah kendalinya di Telkomsel. Kalau ada masalah di Telkomsel juga, oh ya sorry saya lupa. Kalau ada kendala Telkomsel itu lebih tepat disampaikan ke HRD atau GE. Jadi yang menghandle mengenai komunikasi ke Telkomselnya itu adalah divisi HRD GE. Kalau dari HRD GE butuh verifikasi lebih lanjut ke IT ya memang bisa, tapi nanti akan dipandu oleh HRD sendiri. Jadi ya misalkan dari HRD dari nomornya ternyata teridentifikasi bahwa tabletnya tidak tepat dengan yang seharusnya atau bagaimana skemanya supaya sehingga membutuhkan IT, bantuan IT lagi, yaitu mungkin saja, tapi silakan dipatuhi protokol atau SOP-nya dari HRD yang menentukan, karena itu adalah wewenang mereka, bukan IT. IT bisa dilibatkan ke dalam, tapi aturannya dari HR atau GA, seperti itu. Kemudian yang terakhir ya tentu saja mengenai peraturan perusahaan. Kita itu dibatasi oleh peraturan perusahaan yang sama. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu merasa, oh ya misalkan sering juga kan ada beberapa, enggak sering sih, tapi ada beberapa yang komplain ke saya mengenai ada data yang absen misalkan, absen saya sudah merasa absen di tanggal sekian tapi kok tidak ada. Nah, mengacu ke peraturan tadi bahwa saya dan tim tidak diperbolehkan untuk edit data dalam bentuk apapun kecuali ada izin dari manajemen. Kalau ada yang seperti itu lebih baik langsung ke manajemen saja supaya dari direksi atau manajemen yang menilai apakah boleh dieditkan atau tidak. Karena jujur saya juga sudah beberapa kali bertanya dan jawabannya selalu belum diperbolehkan. Saya tidak pernah mengajari Bapak Ibu supaya membenci direksi atau manajemen. Semua punya alasan tersendiri. Dan kalau kita bekerja di perusahaan manapun pun pasti ada minus dan plusnya. Itu adalah fakta umum. Jadi tolong bisa ditanggapi dengan bijak dan disesuaikan dengan koridornya. Kalau memang ingin IT yang ubah, kan yang ingin Bapak Ibu ubah itu adalah data digital ya. Jadi absennya dari tidak ada jamnya menjadi ada karena dianggap di hari itu sudah melakukan absen misalnya begitu. Jadi tolong bisa ditunjukkan juga bukti secara digital bahwa memang di hari itu misalkan Bapak Ibu screenshot halaman ini. Nah, halaman ini Bapak Ibu screenshot ketika setelah absen ada jamnya. Misalnya seperti ini, dan dalam bentuk foto, misalkan Bapak Ibu setiap hari mau melakukan foto seperti ini, justru bagus. Saya menghargai sekali. Saya nggak akan anggap Bapak Ibu menyeleweng atau aneh. Justru saya apresiasi sekali kalau Bapak Ibu mau mengarsipkan seperti ini. Jadi jelas, tidak perlu banyak berdebat. Silahkan kalau merasa absennya hilang. Ini loh Pak, saya di tanggal sekian, tanggal 7 misalkan, saya itu sudah absen masuk, absen keluar. Buktinya ini, jamnya harusnya sekian, sekarang di data bisa dilihat kok tidak ada. Jadi kami ini kalau mau mengedit data jadi punya dasar gitu. Oh memang ternyata hilang ya, tapi
dulu memang sudah ada datanya ya di sini. Jadi kami ini kalau mau mengubah data dan misalkan dari manajemen menanyakan, kami punya dasar. Oh ini loh, bahwa memang dari tabletnya atau servernya yang perlu kami perbaiki. Karena kemarin ada, sekarang tidak ada. Tapi lain loh ya sistemnya kalau sudah melakukan selfie, kemudian klik ambil jam, tapi pesannya error. Jadi data upload gagal, tapi kemudian seakan-akan dianggap sudah sukses. Karena kalau data upload gagal dan kembali ke aplikasi yang seperti ini absen masuknya juga nggak akan muncul karena gagal, belum terupload. Jadi tolong mispersepsi seperti itu bisa diperbaiki. Kalau memang ada kejadian seperti yang tadi saya ceritakan, absennya ada kemudian tiba-tiba jadi nggak ada, silahkan disampaikan buktinya. Tanpa berdebat saya langsung perbaiki, dan saya juga terima kasih justru karena dibantu bahwa ada kesalahan di sistem. Jadi saya bisa perbaiki untuk kedepannya. Tapi kalau hanya sekedar klaim pribadi, saya pasti sudah absen, Ya saya mau mengubah juga gimana ya, kan namanya data digital mau diubah ya tolong buktinya juga secara digital seperti itu. Saya paham, orang saya juga karyawan dan saya juga bekerja. Rasanya saya juga pernah melakukan lupa absen, itu pernah. Jadi sedikit cerita, saya dulu kan ada di kantor yang di Jalan Murbe, lalu saya pindah ke yang di Sultan Agung 95. Kalau yang di Murbe itu absennya dengan cara face recognition atau deteksi scan wajah. Kalau mungkin Bapak Ibu familiar itu bisa lihat di mall, kalau tes suhu nanti ketika di scan wajahnya keluar suhunya. Nah ini cuma teridentifikasi wajah saya dan nama. Jadi ibaratnya tinggal scan wajah selesai naik. Kemudian saya pindah ke sini menggunakan fingerprint. Saya nggak bilang fingerprint jelek, face bagus, tapi ada perbedaan kebiasaan. Nah ini yang saya kaget. Jadi saya tuh awal-awal sering lupa, sampai pernah saya lupa absen keluar sebanyak 2 kali. Dan ini bisa ditanyakan ke cross-check ke HRD, saya nggak pernah komplain sama sekali. Apalagi saya edit datanya. Meskipun saya bisa dipastikan sendiri, atau bisa di cross-check-kan ke HRD sendiri, saya tidak pernah melakukan hal itu. Potongannya juga jelas di slip, saya dipotong, ya namanya rasa nggak rela ya pasti ada. Orang rasanya kita sudah bekerja tapi kok tidak ada potongan, maksudnya padahal kita sudah bekerja normal. Ya tapi peraturan perusahaan yang mengatur seperti itu ya silahkan ditaati. Konsekuen dong, kan yang lupa juga kita sendiri gitu loh. Menyesal ya pasti ada. Bukan masalah kita bekerjanya sudah sama-sama maksimal. Saya juga waktu lupa kerjanya juga sudah maksimal. Dan saya nggak pernah minta tolong HRD untuk mengeditkan atau lain sebagainya, karena saya anggap semua sama rata. Ketika Bapak Ibu tidak bisa mengalami absen yang error kemudian di kemudian hari, saya nggak tahu ya apakah berpengaruh terhadap gaji atau enggak, karena saya nggak tahu dan bukan urusan saya. Tapi saya harap tidak dipotong. Intinya kalau itu terjadi di saya pun saya tidak minta pengecualian apapun. Mengacu ke prinsip keadilan tadi, dan ini bisa di cross check-kan sendiri. Mungkin kalau ada waktu, mungkin ada yang japri ke saya karena terlalu ngeyel, akhirnya saya jengkel, saya fotoin tuh potongan absennya di slip saya. Pernah tuh dulu ada yang seperti itu. Jadi tolong dipahami, bukan kita nggak perhitungan atau apa. Kalau kita bisa bantu untuk apa sih mempersulit orang lain, kan begitu. Cuma ya perlu dipahami bahwa memang kita ini bekerja dan ada peraturan perusahaan yang membatasi, seperti itu. Mungkin dari saya hanya itu, tolong untuk kedepannya mengenai hal-hal yang tidak perlu disampaikan di grup bisa difilter dan disampaikan saja hal-hal mengenai yang teknis saja. Seperti itu, harapan saya seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, terima kasih, salam sehat dan sukses selalu. Untuk yang sesi pertama sudah habis, untuk Bapak Ibu rep baru silahkan memasuki ruangan Zoom lagi, dan yang memang tidak berkeperluan lagi bisa meninggalkan room Zoom supaya kapasitas 100-nya berkurang dan yang wajib ikut bisa bergabung lagi. Terima kasih, saya tunggu
mungkin dari auditor lagi untuk menyatakan siap dimulai lagi. Silahkan untuk Bapak Ibu yang tidak tergolong baru bisa meninggalkan room Zoom. Terima kasih.